banget ini. Oleh warga negara Cina, 7 orang Pembawaan ditangkap. emas oleh warga negara Cina dalam tas bentuk hand carry. Penindakan dilakukan terhadap 7 penumpang WNA tujuan Hong Kong. Ditemukan emas dalam bentuk silinder atau telur disembunyikan di dalam tas celana yang dimodifikasi, dimasukkan ke dalam, mohon maaf, kemaluan atau inserter baik di kemaluan maupun di dubur. Barang bukti berupa 41 keping emas berbentuk silinder 24 karat dengan total berat mencapai 17,43 kg atau nilai ekonominya sekitar 46 miliar. Oh, sebanyak itu loh guys ya, ini gila banget sih. Wow. Gimana bang, lagi dipakai bang? Boleh pegang semua. Kamar ini yang dikenakan gitu dimasukin dalam baju guys. Jadi seolah-olah cuma kayak apa ya, kalung aja gitu. Tapi ya kali liontinnya segede itu. Terus ada juga yang ditemukan di koper. Pers atas keberhasilan dalam melakukan serangkaian pengagalan terhadap upaya pembawaan emas oleh penumpang yang tidak memenuhi ketentuan di terminal keberangkatan Terminal 3. Kalau kamu mengikuti berita ekonomi dunia belakangan ini, pasti sadar ada satu tren yang terus berulang. Bank sentral di berbagai negara ramai-ramai memborong emas. Bukan tanpa alasan, ketegangan geopolitik, perang dagang, hingga ketidakpastian nilai mata uang membuat emas kembali dianggap sebagai aset paling aman. Bahkan, laporan World Gold Council menunjukkan Bank Sentral Dunia masih menjadi pembeli bersih emas selama beberapa tahun terakhir. Menandakan kepercayaan terhadap logam mulia justru semakin menguat. Di tengah situasi itu, Indonesia punya posisi yang semakin menarik perhatian. Kita bukan hanya memiliki tambang emas terbesar di dunia melalui operasi Grasberg di Papua, tetapi juga menyimpan potensi cadangan emas baru di berbagai wilayah, termasuk Sumbawa Timur yang masih terus dieksplorasi. Potensi ini membuat Indonesia bukan sekadar eksportir mineral, melainkan negara yang memiliki peran penting dalam rantai pasok emas global untuk jangka panjang. Fakta lain yang sempat menyita perhatian publik datang dari Bandara Soekarno-Hatta. Petugas Bea Cukai bersama aparat keamanan berhasil menggagalkan beberapa upaya penyelundupan emas yang dilakukan warga negara asing dengan modus menyembunyikan emas batangan di pakaian dan barang bawaan. Nilainya mencapai puluhan miliar rupiah, memperlihatkan bahwa perdagangan emas ilegal masih menjadi ancaman nyata, dan pengawasan terhadap kekayaan mineral Indonesia semakin diperketat. Keberhasilan dalam melakukan serangkaian pengagalan terhadap upaya pembawaan emas oleh penumpang yang tidak memenuhi ketentuan di terminal keberangkatan Terminal 3 Bandara Internasional. Di Terminal 3 semua ya Pak ya. Ini sepanjang mulai dari pertengahan April sampai dengan Mei sampai hari ini. Rekan-rekan tim gabungan kami dengan teman-teman dari AMSEC selama periode tersebut melakukan 12 kali penindakan. Jadi 12 kali penindakan, totalnya 17,55 kg. Wow. Ini ada di depan dan sekitarnya dalam satu lempeng, satu konsentrasi jalur emas yang di sana. Dulu sebelum sistem keamanan kita terganggu, ada 6 atau 7 perusahaan eksplorasi di jalur belt emasnya Freeport ke sana. Begitu ada keamanan terganggu, mereka nggak berani, mundur semua. Padahal jalurnya itu kita sudah ketahui, dan itu jalurnya itu sampai kepada Papua Nugini. Wah, kebayang nggak tuh? Potensinya masih banyak sekali. Yang terbesar di mana? Di Nusa Tenggara Barat.
yang kita kenal dengan Sumbawa Timur Mining. Itu bisa-bisa cadangannya melebihi cadangan Freeport. Widih. Dan di jalur itu juga sama. Kita sudah bisa mengidentifikasi badan geologi itu, jalurnya sudah ketahuan. Dan ada saja yang kalau dilakukan eksplorasi untuk ditemukan. Belum lagi di Jawa. Di Jawa termasuk di Jawa Timur dan lain-lain itu, Merdeka Kaper dan sebagainya, itu masih ada jalur-jalur. Perubahan besar pun sedang terjadi pada sistem keuangan internasional. Sejumlah negara anggota BRICS terus mendorong penggunaan mata uang lokal dalam perdagangan lintas negara untuk mengurangi ketergantungan pada dolar Amerika. Meski belum menggantikan dolar sebagai mata uang utama dunia, langkah dedolarisasi ini menunjukkan bahwa banyak negara kini ingin memiliki sistem pembayaran yang lebih beragam dan tidak bergantung pada satu mata uang saja. Bagi Indonesia, peluangnya bukan hanya berasal dari emas, tetapi juga dari strategi memperkuat ketahanan ekonomi domestik. Pemerintah terus mendorong hilirisasi mineral agar nilai tambah dinikmati di dalam negeri, bukan hanya menjual bahan mentah. Kebijakan ini mencakup pengembangan industri pengolahan emas, tembaga, hingga baterai kendaraan listrik yang memanfaatkan kekayaan sumber daya alam Indonesia secara lebih maksimal. Percent charge. That would be India, Brazil. That's right, they have to pay 10% if they're in BRICS. Because BRICS was set up to hurt us. BRICS was set up to degenerate our dollar and take our dollar as the standard, take it off as the standard. And that's okay if they want to play that game, but I can play that game too. So anybody that's in BRICS is getting a 10% charge. Is that immediate, sir? Or is Yeah, that pretty if soon. they engage in some behavior? Well, if they're a member of BRICS, they're going to have to pay 10% tariff just for that one thing, and they won't be a member long. I thought BRICS was, I said this about a year ago, and it largely broke up. But, there are a couple that hang around, but I thought it largely broke up. BRICS is not, in my opinion, not a serious threat. But what they're trying to do is destroy the dollar so that another country can take over and be the standard. And we're not going to lose the standard at any time. If you have a smart president, you will never lose the standard. If you have a stupid president like the last one, you would lose the standard. You wouldn't have the dollar as you. And if we lost the world standard dollar, that would be like losing a war, a major world war. We would not be the same country any longer. Bener-bener ngamuk kan ya ketika dolar. Semangat banget nih. Kalian tahu nggak ini kenapa? Bank Sentral Dunia lagi borong emas dengan jumlah terbanyak sejak 55 tahun yang lalu. Dan kebanyakan orang sama sekali nggak sadar. Sejak 2022, negara kayak India, Cina, Poland, sampai ke Turki, mereka semua nambah cadangan emasnya secara agresif. Ingat ya, bukan pelan-pelan, tapi agresif. Pertanyaannya, kenapa ya? Apakah mereka tahu apa yang kita nggak tahu? Ini dimulai waktu Amerika membekukan cadangan devisanya Rusia sebesar 300 miliar US dollar setelah invasi Ukraina di 2022. Itu momen dimana bikin banyak negara pada sadar aset mereka dalam bentuk dolar bisa di-freeze kapanpun dan secepat itu. Dan kalau emas gak bisa di-freeze, gak bisa disangsiin, dan gak butuh izin siapapun. Wah, jadi mereka-mereka ini udah mulai mindahin cadangan dalam bentuk dolarnya ke dalam bentuk emas. Pelan tapi pasti. Ini yang disebut dengan dedolarisasi. Ketika negara besar kayak Cina mulai hedging asetnya ke emas, itu bukan paranoia, tapi itu sinyal. Dan kalau mereka yang punya akses ke data dan analisis terbaik dunia memilih emas sebagai safe haven, mungkin ini saatnya buat kita tanya ke diri sendiri. Pada akhirnya, emas memang bukan solusi untuk semua persoalan ekonomi, tetapi ia menjadi simbol kepercayaan ketika dunia sedang diliputi ketidakpastian. Kalau Indonesia mampu menjaga cadangan mineralnya, memberantas penyelundupan, dan memperkuat industri hilirisasi, maka kekayaan alam Nusantara bisa menjadi fondasi kemandirian ekonomi yang jauh lebih kuat. Pertanyaannya sekarang, menurut kamu apakah Indonesia sudah benar-benar siap menjadi salah satu pemain utama ekonomi mineral dunia?